Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kehidupan kami senantiasa Tuhan pelihara dan sertai. Teristimewa di hari ini boleh kami lalui di dalam rasa syukur dan sukacita. Serta pada saat ini di malam yang indah ini, kami pun boleh ada sebagaimana Tuhan perkenankan kami ada. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui urapan kuasa Roh Kudus Tuhan saja kami diberi hikmat untuk mampu dapat memahami apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita saat ini dari Imamat pasal 15 ayat 19 sampai dengan 31. Imamat 15 ayat 19 sampai dengan 31 dalam sebuah tema tahir di dalam Kristus. Saudara-saudara, jika kita melihat di dalam perjanjian lama dan secara khusus dalam kitab Imamat, banyak menyatakan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan dalam perikop ini, perikop kita pada malam hari ini, tentang ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Dan dari ayat 19 sampai dengan 31 menyatakan ketidaktahiran pada perempuan. Ada hal-hal yang menyangkut dari perempuan, ada yang terjadi dan lain-lain sebagainya, menjadikan ia najis. Dan saya akan bacakan pada ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Di sana dikatakan bahwa ketika seorang perempuan mengeluarkan lelehan dari auratnya, ia menjadi najis. Dan setiap benda yang dipegangnya ketika ia mengeluarkan lelehan tersebut, maka setiap apa yang disentuhnya itu pun menjadi najis. Dan demikian dinyatakan di dalam ayat-ayat seterusnya. Tentang siapapun, tempat tidurnya, dan lain-lain sebagainya yang disentuh oleh perempuan tersebut menjadi najis. Dan ketika ia kembali tahir, minimal di sana dikatakan 7 hari setelah tidak lagi mengeluarkan lelehan itu, maka ia menjadi tahir. Dan sebagai pentahiran harus mempersembahkan korban. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita sekarang ini? Kita semua manusia adalah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita semua jelas melakukan kesalahan. Kita semua jelas melakukan kelalaian. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, kita diselamatkan. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita bersyukur Bapak Ibu.
Karena di dalam Kristus kita telah ditahirkan. Di dalam Kristus kehidupan kita telah diperbaharui. Di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Dan memang setiap kehidupan, segala sesuatu yang kita lakukan, dan dalam hidup yang kita jalani memang jelas. Banyak peraturan, banyak hal. Tetapi pertanyaannya, apakah peraturan-peraturan tersebut menjadikan kita hidup kudus di hadapan Allah? Apakah dengan peraturan-peraturan tersebut menjadikan hidup kita dibenarkan, diselamatkan oleh Allah? Memang peraturan itu benar. Memang peraturan itu wajib untuk kita lakukan. Tetapi pada dasarnya, pada intinya, jangan sampai ketika peraturan itu kita jalani dengan baik, kita nomor satukan. Tetapi peraturan Allah yang kita abaikan. Kita lebih memandang kepada peraturan manusia. Tetapi kita lupa untuk melihat apa yang diinginkan oleh Allah bagi kita perbuat. Kita telah ditahirkan. Di dalam Kristus kita telah diselamatkan. Kalau seperti dalam imamat ini katakan seorang perempuan itu, ketika ia menjadi tidak najis, maka ia harus mempersembahkan korban. Dan selama 7 hari ketika cairan itu tidak ada, maka ia jadi tahir. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, di dalam Kristus, Kristus yang telah berkorban untuk kita. Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Maka kita telah ditahirkan. Kita telah menerima mahkota kehidupan kekal. Kita telah diselamatkan. Maka kehidupan kita hidup kudus. Bukan karena supaya dosa kita ditebus, bukan. Tetapi kita hidup dalam kekudusan, di dalam kebenaran, sebagai tanda rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi dan bahkan menyelamatkan kita. Maukah saudara dan saya hidup kudus di dalam Tuhan? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengingat setiap detik kehidupan kami. Ada banyak kelalaian, ada banyak dosa yang telah kami perbuat. Tetapi Tuhan, kami pun diingatkan bahwa dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat itu telah diselamatkan, ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jika di dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 19 sampai dengan 31 yang menjadi renungan kami pada saat ini, yang menyampaikan bahwa ada peraturan ketidaknajisan seorang perempuan, maka Tuhan, kami bersyukur sebagai orang percaya. Ketika pada waktu itu zaman imamat, untuk menebus dosa mereka harus mempersembahkan korban. Maka kehidupan kami pada saat ini sebagai orang percaya di dalam Kristus, Kristuslah yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Maka biarlah Tuhan sebagai orang percaya, kami benar-benar mampu hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah, sehingga keselamatan yang kami terima tidak menjadi sia-sia, melainkan boleh kami bawa di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, dan terlebih kami tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Lindungilah kami ya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tolonglah kami Bapa, biarlah kami boleh hidup secara bijaksana
dan kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ini doa kami, seruan kami Bapa. Kami datang tidak memerintah akan Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang kudus dan mulia itu yang akan berlaku dalam kehidupan kami. Amin. Shalom.